Trump kembali menempatkan Iran di hadapan kekuatan militer brutal Amerika Serikat. Setelah helikopter 64 Apache milik Angkatan Darat Amerika jatuh di dekat Selat Hormuz, di lepas pantai Oman, dalam sebuah insiden yang menurut Trump disebabkan oleh aksi Iran. Pada malam Selasa dan sudah mendapat reaksi kuat pada Rabu 10 Juni 2026. Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi serangan untuk membela diri terhadap posisi-posisi Iran atas perintah langsung dari Panglima tertinggi. Pengawal Revolusi Islam mencoba mengubah kasus ini menjadi ancaman regional, berjanji akan membalas, dan mulai berbicara tentang serangan baru terhadap pasukan Amerika dan sekutunya di Teluk. Namun, reaksi dari Trump datang dengan cepat, tegas, dan terukur. Keishing, Sirik, Jask, Jesk, Bandarabas, dan Minabe masuk dalam peta tekanan Amerika. Radar, pertahanan udara, baterai pantai, pos militer, dan struktur yang terkait dengan pengendalian wilayah selatan Iran menjadi sasaran. Sementara Teheran berusaha menunjukkan kekuatan, pertahanan Iran justru memperlihatkan kelemahan, kontradiksi, dan keputusasaan. Israel masih menekan Hizbullah di Lebanon, memperluas pengepungan terhadap sayap bersenjata rezim Iran di luar perbatasannya. Krisis nuklir juga kembali menjadi pusat perhatian, dengan Iran menolak berbagai proposal dan mencoba mengulur waktu. Apa yang dilihat Trump? Mengapa Iran mempertaruhkan segalanya? Bagaimana Amerika Serikat membalikan tekanan sekaligus? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pemerintahan Trump menganggap jatuhnya Apache sebagai agresi langsung terhadap pasukan Amerika di salah satu wilayah paling sensitif di dunia. Pesawat itu sedang berpatroli di perairan dekat Selat Hormuz, jalur vital untuk energi, perdagangan, dan keamanan internasional. Kedua tentara itu berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dan stabil, tetapi Washington tidak membiarkan insiden itu berakhir hanya dengan nota diplomatik. Tanggakan datang dengan serangan terhadap wilayah Iran, terutama di Provinsi Hormuzgan di selatan Iran. Di sanalah terdapat pelabuhan, baterai rudal, dan sistem pertahanan yang digunakan oleh rezim untuk mengancam pelayaran. Donald Trump sempat meremehkan secara terbuka besarnya insiden tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada yang tewas. Namun, pernyataan itu bukan berarti kelemahan. Tak lama kemudian, Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan yang menunjukkan sebaliknya. Gedung Putih menggunakan ketenangan di depan publik sebagai tirai untuk respons militer yang lebih kuat. Logikanya sederhana, jangan menyerahkan kendali keputusan kepada musuh, jangan mengumumkan setiap langkah sebelum waktunya, dan jangan membiarkan Garda Revolusi Islam menguji kekuatan Amerika tanpa membayar harga. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa serangan dimulai pada pukul 17.00 waktu pantai timur Amerika sebagai respons atas jatuhnya helikopter. Kata yang digunakan secara resmi adalah pembelaan diri, tetapi dampaknya di lapangan jauh lebih besar daripada sekedar respons simbolis. Menyerang radar dan pertahanan udara tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk membutakan lawan, mengurangi kemampuan mereka untuk bereaksi, dan membuka ruang jika serangan berikutnya diperlukan. Disinilah pesan dari Trump menjadi lebih jelas. Iran boleh berteriak, tetapi Amerika Serikat menyerang di titik yang paling menyakitkan. Ledakan dilaporkan terjadi di Qassim, Sirike, Minabe, dan beberapa wilayah lain di Iran Selatan. Wilayah Bandar Abbas juga menjadi sorotan di tengah pulau-pulau tersebut, karena di sana terdapat salah satu kawasan militer dan pelabuhan terpenting di Iran. Bagi Iran, kehilangan kendali atau keamanan di wilayah ini berarti melemahkan alat utama mereka untuk melakukan pemerasan di kawasan tersebut. Rezim tersebut selalu berusaha menggunakan Selat Hormuz sebagai ancaman terhadap dunia. Trump sekarang merespons tepat di dekat titik lemah itu. Garda Revolusi Islam mencoba bereaksi dengan retorika keras. Otoritas Iran memperingatkan bahwa serangan tidak akan dibiarkan tanpa balasan dan menegaskan bahwa pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Masalah bagi rezim adalah ancaman ini datang bersamaan dengan tanda-tanda kebingungan. Sebagian dari struktur Iran mencoba mengurangi tanggung jawab atas jatuhnya Apache. Bagian lain berbicara tentang hak untuk menyerang pasukan Amerika karena berada di dekat wilayah Iran.
Kontradiksi ini menunjukkan rezim yang tertekan, terpecah, dan tidak sepenuhnya mengendalikan narasinya sendiri. Setelah serangan Amerika, Iran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke pangkalan-pangkalan yang terkait dengan Amerika Serikat di negara-negara seperti Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Serangan ofensif Iran berusaha menunjukkan kekuatan, tetapi juga menegaskan inti dari krisis ini. Tehran tidak menginginkan perang konvensional terbuka melawan Amerika Serikat. Rezim tersebut menggunakan rudal, drone, milisi, dan intimidasi regional. Mereka menyerang dari jarak jauh, mengancam sekutu, memaksa ketegangan di Teluk, dan berusaha membuat komunitas internasional meminta ketenangan sebelum Washington melangkah lebih jauh. Perbedaannya adalah Trump tidak ikut dalam permainan kebuntuan itu. Respons Amerika diarahkan langsung ke kemampuan militer nyata Iran. Pertahanan udara, radar, dan posisi di pesisir adalah struktur yang melindungi rezim dan menopang kemampuannya untuk mengancam kawasan. Ketika target-target ini menjadi sasaran, pesannya tidak hanya ditujukan untuk Teheran, tetapi juga untuk Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Israel, dan negara-negara lain di kawasan. Mereka melihat bahwa Washington bersedia bereaksi ketika rezim Iran melewati batas. Angkatan Laut Amerika Serikat juga menjadi pusat perhatian dalam informasi tentang serangan tersebut. Laporan dari liputan regional menunjukkan penggunaan rudal jelajah dan serangan yang berasal dari armada Angkatan Laut Amerika. Tindakan seperti ini meningkatkan tekanan karena menunjukkan bahwa Iran tidak hanya berhadapan dengan pesawat atau pangkalan tetap saja. Mereka berhadapan dengan mesin militer yang mampu beroperasi lewat laut, udara, dan dengan intelijen waktu nyata. Bagi Garda Revolusi Islam, ini berarti menyembunyikan sistem, menggeser unit baterai, dan menggeser komando tidak menyelesaikan masalah. Sementara Amerika Serikat menyerang Iran Selatan, Israel meningkatkan tekanan terhadap Hizbullah di Lebanon. Serangan Israel menghantam area penembakan dan posisi lainnya di Lebanon Selatan, di tengah eskalasi yang terkait dengan poros Iran. Israel menyatakan bahwa Hizbullah menggunakan area sipil dan struktur perkotaan untuk mempertahankan kehadiran militernya. Hasilnya adalah gelombang baru evakuasi, ketakutan, dan kehancuran di Lebanon, yang sekali lagi menunjukkan bagaimana proyek Iran menyebarkan konflik ke luar perbatasannya. Hizbullah juga mengalami kerugian dalam struktur komandonya selama eskalasi ini. Israel terus melakukan operasi terhadap tokoh-tokoh yang terkait dengan kelompok tersebut dan terhadap titik-titik yang digunakan untuk serangan. Bagi Teheran, hal ini menjadi beban karena Hizbullah selalu berfungsi sebagai perpanjangan strategis dari Garda Revolusi Islam. Ketika Israel menekan Hizbullah, tekanan itu juga sampai ke rezim Iran. Iran kehilangan ruang untuk mengancam, kehilangan alat intimidasi, dan melihat lingkungannya menjadi lebih rentan. Krisis nuklir juga masuk dalam paket yang sama. Rezim Iran membantah laporan tentang adanya proposal baru yang diterima dan menolak gagasan pembekuan jangka panjang pengayaan uranium sesuai dengan keinginan Washington. Trump menekan agar ada kesepakatan yang menghilangkan kemampuan Iran untuk menggunakan negosiasi sebagai tameng guna membeli waktu. Teheran berusaha mempertahankan ruang gerak nuklirnya, meringankan sanksi, dan menjaga pengaruh regionalnya. Perbedaannya sekarang adalah pembicaraan terjadi saat bom-bom jatuh di dekat struktur militer rezim tersebut. Diplomasi masih tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya yang mendominasi situasi. Trump berbicara tentang kesepakatan, tetapi merespons secara militer ketika pasukan Amerika diserang. Kombinasi ini membuat Iran berada dalam situasi yang sulit. Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.